Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa. Di era digital ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter tidak hanya menjadi platform untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang sangat efektif dan sumber pengetahuan yang tak terduga. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Statista 2021, lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia berada di rentang usia 18 hingga 24 tahun yang menunjukkan bahwa mahasiswa adalah kelompok pengguna media sosial yang dominan. Media sosial memberikan banyak manfaat kepada mahasiswa, termasuk kemudahan akses informasi akademis, interaksi yang lebih baik dengan rekan sekelas, dan peluang untuk membangun jejaring profesional. Namun, fenomena ini juga menyertakan sisi gelap, seperti paparan terhadap informasi yang tidak akurat, cyberbullying, dan dampak negatif pada kesehatan mental. Penelitian oleh Kusumaningrum 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering menggunakan media sosial dapat mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap perilaku mahasiswa dengan menitikberatkan pada perspektif komunikasi, sosial, kesehatan mental, perilaku akademik, dan perilaku konsumtif. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara efektif dan positif. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Justina. Saya dari kelompok 7 akan mewawancarai Mbak. Sebelumnya, silakan Mbak untuk memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hawa Pradipika. Baik, kalau boleh tahu kegiatan dan kesibukan Mbak pada sekarang ini apa ya Mbak? Kesibukan saya saat ini adalah kuliah beserta mengerjakan skripsi. Baik, sebelumnya apakah Mbak ada pertanyaan atau yang lain-lainnya? Kalau jika tidak ada, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan wawancara. Belum ada saat ini. Baik, kita masuk dalam pertanyaan pertama ya Mbak. Bagaimana menurut Mbak media sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari Mbak? Media sosial buat saya mempengaruhi kehidupan dengan memberikan informasi terbaru tentang berita. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua ya Mbak. Apa sih dampak positif media sosial yang mempengaruhi perilaku kita Mbak? Hal positif yang mempengaruhi saya yaitu seperti mengakses informasi dengan mudah, lalu berkomunikasi dengan teman dan keluarga saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental Mbak? Ya, media sosial dapat mempengaruhi perilaku akademik saya dengan memberikan akses informasi dan sumber belajar. Baik, kalau itu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah media sosial mempengaruhi akademik Mbak? Sejauh ini cukup berpengaruh karena saya dapat mengakses sosial media saya bersama teman-teman yang jauh-jauh. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental Mbaknya? Selama saya mau mengakses media sosial, saya sering nonton TikTok. Jadi setiap TikTok itu berita tentang berita negara, saya
tahu tentang apa konflik negara, terus kalau yang sedih saya merasa sedih, ya begitu. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah media sosial mempengaruhi perilaku akademik Mbak? Ya, media sosial mempengaruhi akademik saya, jadi saya bisa lebih banyak belajar tentang pendidikan melalui akses internet. Jadi mungkin materi yang ada di perkuliahan yang mungkin kurang saya pahami, saya bisa akses dari internet. Ya, Mbak. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Bagaimana media sosial mempengaruhi hubungan sosial Mbaknya? Sangat terbantu ya untuk soal komunikasi. Saya jadi bisa lancar komunikasi dengan teman-teman dari jarak jauh, terus saya bisa berkomunikasi dengan dosen-dosen saya, dan saya bisa lebih mengenal orang-orang di luar. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah media sosial mempengaruhi perilaku konsumtif Mbaknya? Ya, saya juga kemarin melakukan jualan kecil-kecilan, jadi saya bisa mempromosikan jualan saya melalui akses WA, Instagram dengan promosi. Baik, kalau begitu setelah itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana media sosial mempengaruhi kesadaran digital Mbaknya? Untuk sosial media juga saya cukup berhati-hati karena cenderung banyak penipuan segala macam, jadi saya lebih mengakses secara berniat melakukan privat dan keamanan data. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah media sosial mempengaruhi perilaku kekerasan online bagi Mbak? Menurut saya sih tidak. Saya tidak terpengaruh oleh kekerasan online. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana media sosial mempengaruhi kualitas hidup Mbaknya? Media sosial mempengaruhi kualitas hidup saya dengan memberikan akses informasi dan fasilitas komunikasi yang cukup memadai buat saya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengurangi dampak negatif di media sosial? Saya lebih untuk bisa mengatur waktu menggunakan media sosial, memilih konten yang lebih positif, dan meningkatkan kesadaran dampak dari media sosial itu seperti apa. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Apa peran universitas dalam mengatur penggunaan media sosial mahasiswa? Menurut saya universitas harus menyediakan pendidikan digital, literasi, dan kebijakan menggunakan media sosial yang jelas, dan lebih memperbanyak tentang informasi tentang kampus. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pengaruhnya media sosial? Menurut saya melakukan kampanye untuk menyadarkan kesediaan informasi tentang dampak media sosial positif maupun negatif, dan menggambarkan program pendidikan yang begitu luas dan informasi. Baik, karena itu pertanyaan terakhir, saya akan tutup wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak baik. Maka saya akan tutup wawancara hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Kak Carla.
Pengaruh media sosial terhadap komunikasi sosial. Responden mengungkapkan bahwa media sosial memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan teman dan dosen. Saya dapat dengan mudah berkomunikasi melalui WhatsApp dan Instagram dengan teman dan dosen, bahkan ketika mereka berada jauh, kata salah satu responden. Penelitian oleh Firdaus dan Rahmawati, 2021, mengkonfirmasi bahwa media sosial memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan interaksi sosial dan kolaborasi di kalangan mahasiswa. B. Dampak media sosial pada kesehatan mental. Banyak responden mengungkapkan bahwa mereka sering merasa cemas atau stres saat menggunakan media sosial. Saya merasa tertekan ketika melihat berita negatif atau komparasi diri saya dengan orang lain, ungkap seorang responden. Keterkaitan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental mahasiswa telah dibahas dalam penelitian oleh Kusumaningrum 2020 yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang terpapar informasi negatif cenderung mengalami masalah kesehatan mental yang lebih serius. C. Peran media sosial dalam perilaku akademik. Responden menunjukkan bahwa mereka menggunakan media sosial untuk mencari informasi akademis dan belajar dari sumber yang beragam. Media sosial sangat membantu saya menemukan materi belajar dari teman dan juga dosen, kata responden lainnya. Suhartono 2021 menyatakan bahwa media sosial bisa menjadi alat bantu belajar yang efektif jika digunakan dengan cara yang benar. Platform seperti YouTube dan forum online juga membantu mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi kuliah. D. Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif. Media sosial juga dilihat sebagai sarana untuk berwirausaha. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka menggunakan Instagram untuk mempromosikan produk mereka. Saya memulai bisnis kecil-kecilan dan media sosial menjadi cara utama untuk menjangkau pelanggan, ungkap seorang responden. Penelitian oleh Putri dan Sulistiowati 2021 menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai platform yang sangat baik untuk promosi produk dan menawarkan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan bisnis mereka. Dalam menganalisis temuan dari wawancara, beberapa teori relevan dapat diterapkan. Pertama, teori komunikasi virtual. Teori ini menjelaskan bagaimana media sosial dapat memperkuat interaksi antar manusia. Menurut Kurniawan 2019, komunikasi virtual dapat memperluas jaringan sosial dan memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif di antara mahasiswa. Kedua, literasi digital. Teori literasi digital menekankan pentingnya kemampuan untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif di dunia digital. Suhardiman dan Yuniar 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki keterampilan literasi digital yang baik dapat menghindari dampak negatif dari penggunaan media sosial. Ketiga, teori cyberbullying mengkaji dampak negatif media sosial. Teori ini menunjukkan bagaimana perilaku agresif dapat terjadi di dunia maya dan menyebabkan masalah mental bagi individu. Prati dan Mencini 2020 menemukan bahwa mahasiswa seringkali menghadapi masalah terkait cyberbullying di media sosial yang mengancam kesehatan mental mereka. Keempat, teori perilaku konsumtif. Teori ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana pemasaran digital melalui media sosial dapat memengaruhi perilaku konsumsi di kalangan mahasiswa. Astuti dan Santoso 2021. Mahasiswa menggunakan media sosial tidak hanya untuk berinteraksi, tetapi juga untuk merekonstruksi cara mereka berpikir tentang produk dan layanan.